oleh ahli warisnya, oleh saudaranya, anaknya, atau istrinya, atau mungkin suaminya, siapa terkadang yang meninggal orang tuanya, anaknya yang membantu, yang meninggal suaminya, istrinya, anak juga membantu dan seterusnya. Dengan membacakan Al-Quran, boleh diantaranya pilih surat Yasin, kemudian ditambahkan dengan zikir-zikir yang banyak yang nanti dikhususkan nanti untuk mereka yang sudah meninggal. Lalu bagaimana dengan faedah yang ada? Dijelaskan bahwa di dalam satu kitab, kenikmatan yang mereka dapatkan ahli kubur itu ketika mendapatkan kiriman pahala dari zikir yang kita bacakan, itu mereka ahli kubur itu menyatakan memiliki kenikmatan yang melebihi dibandingkan nikmatnya makanan minuman di dunia. Keterangannya begitu. Lalu kalau kita kemudian berpikir ulang, oh iya ulunnya dengan saya betul sekali membuktikan karena masih hidup. Dari kemudian yang saya betul percados, yuk kita nanti mau. Nah, kita rasakan yo bola, jadi keterangannya ada di situ disebutkan bahwa kenikmatan kebahagiaan yang didapatkan oleh mereka di alam kubur yang kita bacakan Yasin, kita bacakan zikir dan sebagainya, sampainya pahala kepada mereka itu dianggap sesuatu yang lebih menyenangkan, sesuatu yang lebih nikmat dibandingkan kenikmatan makanan minuman yang pernah didapat di dunia. Ini adalah keterangan yang disampaikan oleh para ahli di dalam memahami keterkaitannya sejauh mana sebetulnya adanya lazzatul zikri. Ternyata Bapak Ibu, kalau kemudian kita kembalikan dalam keseharian, kula panjenengan sami niki memahami nikmat yang dohir dengan nikmat yang batin. Sebetulnya nikmat batin itu lebih sangat berharga dan lebih sangat kita sukai daripada nikmat yang dohir. Nah, sebagai contoh, nikmat dohir yang kelihatan, makan, minum dan sebagainya, ternyata itu tidak bisa kita nikmati kalau kita tidak memiliki nikmat batin. Contohnya sehat, oh lagi pria, udah harap apa-apa nggak enak, gitu. Si mau neco enak lagi pria enak. Nah, jadi sesuatu yang tidak terlihat, kenikmatan yang tidak terlihat sedang dikurangi, nah kita otomatis tidak bisa menikmati lebih lanjut kenikmatan yang terlihat. Lebih lanjut lagi ketika penyakitnya sudah kemudian merupakan penyakit berkelanjutan, ya akhirnya orang itu akan menjauhi kenikmatan itu. Karena penyakit apa betul burung garekan daharan pun ono gulone karena betah manis saya iso menikmati kamu gulane dhuwur lho kan niku. Gulane akeh. Nah, ketika sudah muncul penyakit itu semakin berkelanjutan, maka dia akan menghindari makan makanan tersebut. Jadi kayak contoh. Nah, apalagi kenikmatan tersebut beriringan dengan fadilah, keutamaan bacaan dan pikiran, maka itu pun juga memiliki faedah yang lebih besar, lebih menikmati, lebih dapat dinikmati oleh mereka yang sudah meninggal dibandingkan kita, karena kita usul dohirnya masih banyak. Nah, kita belum bisa, walaupun ada Bapak Ibu, sebagian orang yang sudah bisa memberikan satu kenikmatan batin yang luar biasa ketika berzikir. Sebagai contoh, zikir yang mudah, baca Al-Quran. Kalau jangan sampai mau Al-Quran itu dari memahami mana nih, dari yang sakit nopo tadabur, tapi ada kenikmatan batin khusus. Hati dia bong ini baca Quran. Lo kan wow, dari yang was Quran kalau saya sama hati saya bong. Di situ bukti ada kenikmatan batin yang luar biasa yang ada yang bisa diterima. Walaupun kita baca masih banyak kekurangannya. Nah, sama ketika dengan sholat kan katanya kita sholat belum khusyuk, kita sholat belum khusyuk. Tapi ketika kita sudah sholat dibandingkan belum sholat, hatinya beda loh, kan itu ada kenikmatan. Maka inilah Allah mengajarkan tadi di ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Kita diperintahkan banyak berzikir. Mustahil kalau perintah itu tidak bermanfaat.
Kenapa orang harus banyak berzikir oleh Allah? Karena berzikir akan memberikan banyak manfaat, baik untuk mereka yang hidup maupun yang sudah meninggal. Kalimat dikram kasirah jelas, perintah banyak berzikir. Maka ketika memahami ayat itu, hakikat dari tahlil kan berzikir. Hakikat dari bacaan apa yang kita baca seperti di istighosah dan sebagainya kan zikir. Berarti itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab zikron kasirah, zikir yang banyak. Satu, bisa jumlahnya banyak, tidak sekali dua kali. Dua, jenis kalimat yang dibaca bermacam-macam. Ada tasbih, ada tahlil, ada sholawat dan sebagainya. Tiga, waktunya yang banyak. Jadi kalau bisa jangan seminggu saja ada orang meninggal, lanjutkan berzikir sesuai dengan kemampuan. Jangan sudah 7 hari berhenti di kabupaten, 7 hari bersama dengan lingkungan masyarakat, 7 hari bersama dengan jamaah, berikutnya dengan keluarga diperbanyak. Karena itu mengikuti perintah Allah, zikron kasiron. Dan karena mereka ada ahli kubur yang meninggal, didoakan. Kenapa kita mendoakan mereka sudah meninggal? Karena mereka ketika meninggal, untuk keyakinan kita sebagai muslim, hakikatnya sudah menghadapi kehidupan baru. Bukan meninggal dalam artian habis kesempatan yang lain, bukan terputus segala sesuatunya. Sebab ketika orang sudah meninggal, dia masuk ke kehidupan alam yang baru. Baik, kita di alam dunia ini hidup. Mereka yang sudah meninggal hidup di alam kubur. Bukan berarti sudah selesai segala sesuatu, tapi ada kehidupan yang baru. Dan di sana mereka ternyata hanya ada 2 pilihan, nikmat kubur atau azab kubur. Ketika nikmat kubur, ya sudah, dia senang kan begitu. Dan mereka yang di sana mendapatkan nikmat kubur kan orang-orang pilihan, maka mereka pun bisa mendoakan kita yang ada di dunia. Sehingga kita kan bertawasul dengan Nabi, tawasul dengan para wali, dengan para ulama, orang-orang dekat kepada Allah. Karena mereka berdoa kepada kita. Lah mereka yang mendapatkan azab kubur, mereka butuh doa kita. Nah, kita doakan mereka. Karena kita yakin mereka membutuhkan doa-doa kita. Dan sebelum kita berdoa, awali dengan bacaan Yasin, dengan tahlil atau dengan zikir-zikir yang lain sesuai dengan perintah tadi. Uzkurullah dzikran katsiran. Lah yang terakhir, apakah kemudian dibetulkan ketika selain Yasin ada bacaan surah yang lain, ketika segala sesuatunya mungkin di luar dugaan, ada surah Ar-Ra'du, Bapak Ibu. Jadi setelah kita bacakan Yasin, kok ini sakaratul mautnya lama ya? Orangnya gimana ya? Nah, kita tidak usah berpikir macam-macam. Udahlah, kita tambahi baca surah Ar-Ra'du. Niatin apa? Ya zikir nyuwun kali Gusti Allah supaya dipermudah di dalam menghadapi sakaratul maut. Itu saja. Jangan memiliki niat-niat yang lain. Itu jauh lebih bagus daripada berpikir jangan-jangan yang meninggal ada susuknya. Guru-guru susuknya pirang-pirang orang mati-mati. Lu dianggapnya malaikat Israel kalah sama kali susuk ada. Bukan karena foto susuk, karena Allah belum menentukan aja. Maka kita bantu dengan tambahan baca surah Ar-Ra'du. Kita bacakan, kita mohonkan kepada Allah agar dipermudah. Kalau kita yakinnya di situ ada susuk yang menghalang-halangi datanya kematian, kita udah syirik gitu. Sebab tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi datangnya ajal. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal datangnya detik itu juga, tidak maju, tidak akan mundur. Walaupun sudah lama sakaratul mautnya, belum datang ajal, ya belum meninggal. Sehingga ada orang yang sudah sakit lama di rumah sakit, urip ya Allah, dapat bal-balan, selonjor meninggal dunia ya Allah. Gitu, dong aja lebih tuh. Kita jadi nggak lagi, Bapak Ibu. Itu sekilas sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan mengapa dengan Yasin, zikir dan sebagainya. Masih banyak keterangan yang lain, insyaallah nanti bertahap kita sampaikan hadis seperti apa sih yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.